Sahabat YKB, berjumpa kembali dalam program Injil dalam Melodi bersama saya Clarissa Giovanna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagu yang baru saya mainkan, yaitu dari NKB 150 yang berjudul Di Seberang Sana. Lagu Di Seberang Sana merupakan terjemahan dari lagu Beyond the Sunset, di mana lirik asli lagu ini dikarang oleh Virgil Brock, seorang pendeta dan juga seorang penulis lagu. Sedangkan melodi lagu ini ditulis oleh Blanche Brock, yang merupakan istri dari Virgil. Blanche sendiri merupakan seorang penulis lagu dan juga komposer yang pernah belajar di Indianapolis Conservatory of Music dan juga The American Conservatory of Music di Chicago, Illinois. Semasa hidupnya, Virgil dan Blanche ini banyak menulis ratusan lagu himne secara bersama-sama. Salah satunya adalah lagu Beyond the Sunset ini. Lagu ini dibuat pada tahun 1936 saat Virgil dan Blanche sedang berada di rumah seseorang bernama Homer Rothhaver di Rainbow Point, yaitu sebuah tempat dekat Winona Lake, Indiana. Di sana, Virgil bersama dengan Blanche serta beberapa orang lainnya sedang melihat pemandangan matahari terbenam atau sunset yang sangat indah. Salah satu orang di sana yang bernama Horace Burr, yang merupakan sepupu dari Virgil, tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari pemandangan sunset tersebut sebelumnya. Padahal Horace sendiri ini dalam kondisi buta, yang berarti ia tidak dapat melihat pemandangan itu. Hal ini membuat Virgil itu berkomentar kepada Horace mengenai bagaimana seseorang yang buta bisa melihat dan membicarakan mengenai indahnya pemandangan sunset. Horace pun menjelaskan bahwa ia dapat melihat melalui mata orang lain. Ia dapat melihat lebih banyak dan lebih jelas karena ia melihat lebih dari sekedar sunset itu saja, atau dia melihat see beyond the sunset. Hal ini membuat Virgil itu terpukau dan memikirkan apa sih sebenarnya yang ada di balik Beyond the Sunset itu. Virgil mulai menyanyikan sepotong melodi serta menyusun kata-kata dan lirik untuk lagu Beyond the Sunset tersebut. Blanche pun juga mulai memainkan piano dan menyusun melodi yang cocok dengan lirik yang ditulis Virgil. Bahkan lagu ini selesai dibuat sebelum makan malam pun usai. Dan akhirnya lagu ini dipublikasikan untuk pertama kalinya dalam buku Songs for the New Day yang disusun oleh The Brocks dan Frank Huston. Inti pesan yang ingin disampaikan penulis melalui lagu ini adalah mengenai kehidupan di surga atau di seberang sana. Dalam bahasa Inggrisnya penulis menggunakan istilah Beyond the Sunset itu. Peristiwa sunset atau matahari terbenam itu sendiri biasanya sering dihubungkan dengan berakhirnya sesuatu. Dalam lagu ini, Beyond the Sunset itu pun menggambarkan waktu setelah kematian kita nanti. Sekarang mari kita lihat perbagian dari lagu ini. Pada bait pertama, liriknya adalah, di seberang sana pagi ceria, bersama Tuhan selamanya, berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri baka. Pada bait pertama, penulis menggambarkan keadaan di surga seperti sebuah pagi yang ceria di mana kita bisa berada bersama Tuhan selama-lamanya. Setelah kematian nanti atau Beyond the Sunset itu akan ada sebuah fajar atau pagi yang baru, dan hal ini menandakan sebuah permulaan yang baru di surga setelah kematian kita nanti. Pada bait yang kedua, liriknya adalah, di seberang sana azab tiada, badai dan kabut telah lenyap, hari bahagia tidak bertara, di seberang sana damai tetap. Bait yang kedua ini tuh membahas mengenai keadaan di surga. Kalau biasanya kata badai dan kabut itu dihubungkan dengan kesedihan, kegelapan, ketakutan, maka di sini dikatakan bahwa di surga nanti tidak ada tuh kegelapan, kesedihan, ketakutan dan sebagainya itu. Kita hanya merasakan kebahagiaan dan juga kedamaian. Lalu pada bait yang ketiga, liriknya adalah, di seberang sana ku dibimbingnya kepada Bapa yang kusembah, hadirat Allah yang maha mulia, bahagianku selamanya. Bait ketiga ini membahas mengenai kehadiran Tuhan di surga nanti, di mana Tuhan akan tetap selalu menuntun kita kepada Bapa. Dan pada bait yang terakhir, liriknya adalah, di seberang sana kita berjumpa dengan kekasih yang telah menang, kita bersatu senantiasa, di seberang sana fajar cerlang. Bait terakhir ini membahas bahwa di surga nanti kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang telah pergi sebelum kita dan yang telah menang. Dan setelah perjumpaan itu tidak akan ada lagi perpisahan dan kita akan bersatu selamanya. Selain melalui lirik, pesan-pesan tersebut juga dipertegas melalui melodi dari lagu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kontur melodinya,
serta pemilihan not oleh penulisnya. Secara keseluruhan, melodi lagu ini itu tidak ada lompatan nada yang janggal atau yang disonan, melainkan lompatan nadanya sangat jelas dan mengalir. Hal ini sesuai dengan inti lagunya, yaitu mengenai kehidupan yang bahagia dan damai di surga setelah kematian. Secara kontur melodi, banyak kontur melodi pada lagu ini berbentuk seperti lengkungan atau arch. Frase itu dimulai dari nada yang rendah dulu, kemudian naik hingga mencapai not puncaknya, kemudian turun lagi secara perlahan. Seperti contoh pada awal frase pertama, yaitu pada kalimat di seberang sana, yang memiliki nada sol, do, mi, la, sol yang berbunyi demikian. Jadi frase ini tuh dimulai dari nada sol rendah dan berakhir pada sol tinggi yang berbentuk seperti lengkungan. Atau pada frase kedua, yaitu pada kalimat bersama Tuhan, yang juga memiliki nada sol, si, re, la, sol berbentuk lengkungan juga. Dan juga pada frase ketiga dengan nada sol, do, mi, la, sol juga. Hal ini mengakibatkan melodi lagu itu terdengar mengalir dan mudah juga dinyanyikan oleh orang-orang yang menyanyikan lagu ini. Selain kontur melodi yang seperti lengkungan itu, pemilihan not dalam melodi ini juga cukup menarik. Penulis banyak menggunakan ornamen di musik yang disebut appoggiatura, yaitu penggunaan leaning note yang merupakan non-chord tone atau nada yang di luar chord pada ketukan beratnya, baru kemudian menuju not resolusi di ketukan lemahnya. Hal ini mengakibatkan ada sedikit disonan di ketukan berat, namun langsung terresolusi di ketukan selanjutnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat lebih dalam pada awal frase pertama. Penulis memilih not sol, do, mi, la, sol. Sol terakhir, ini merupakan sebuah resolusi atau tujuan akhir, karena pada bar itu chord yang digunakan adalah chord 1 yang berisi do, mi, sol. Namun not sol ini jatuh di ketukan lemahnya atau ketukan keduanya. Not yang jatuh di ketukan berat atau ketukan pertamanya adalah not la yang merupakan non-chord tone atau nada yang di luar chord yang digunakan itu. Sehingga not 6 ini adalah ornamen appoggiatura tadi dan mengakibatkan adanya sedikit tegangan atau disonan pada ketukan pertama, namun langsung mengalami resolusi di not 5 pada ketukan keduanya. Jadi berbunyi seperti demikian. Teknik ini banyak digunakan penulis sepanjang lagu, seperti contoh lain tuh pada kalimat bersama Tuhan yang memiliki melodi sol, si, re, la, sol, di mana not la di sini juga merupakan ornamen appoggiatura, dan masih ada banyak contoh-contoh lainnya di lagu ini. Banyaknya penggunaan ornamen di sepanjang lagu itu mengakibatkan adanya sedikit disonan atau antisipasi dan tegangan yang dibangun sepanjang lagu ini. Namun semua itu terasa terresolusi di frase terakhir lagu ini. Pada fase terakhir, yaitu pada kalimat di seberang sana, memiliki melodi la, si, do, do, sol yang berbunyi. Pada frase ini itu tidak ada appoggiatura, melainkan melodi langsung mengalami resolusi di ketukan berat atau ketukan pertamanya, yaitu pada not do yang kedua. Dan not do ini juga merupakan not paling tinggi di sepanjang lagu, sehingga memberikan efek adanya resolusi akhir yang menenangkan dan juga megah. Dan not do ini juga merupakan not paling tinggi di sepanjang lagu, sehingga memberikan efek adanya resolusi akhir yang menenangkan tetapi juga megah. Pemilihan melodi ini sesuai dengan pesan yang disampaikan penulis mengenai kehidupan di surga nanti setelah kematian. Pada frase awal lagu ini banyak menggambarkan adanya perjalanan kehidupan di dunia yang penuh ketegangan-ketegangan hingga memuncak pada frase ketiga, hingga akhirnya pada fase terakhir muncul resolusi yang menenangkan tetapi juga megah untuk menggambarkan kondisi di surga nanti, yaitu kondisi yang damai, bahagia, di mana kita itu bisa bersama-sama dengan Tuhan dan kemegahannya selamanya. Sahabat YKB, melalui lagu Di Seberang Sana kita diingatkan bahwa di balik setiap senja akan ada fajar yang baru, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan pengharapan yang pasti bahwa di seberang sana tidak ada lagi badai atau kesedihan, melainkan sukacita dan kedamaian selamanya. Kiranya lagu Di Seberang Sana meneguhkan iman kita untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan sambil menantikan hari di mana kita dapat berjumpa dengannya di tempat yang penuh kemuliaan itu.
semua